Jadi ternyata teman-teman sekalian, gini, saya bahagia sekali. Tapi di lain via, saya sangat sedih kalau memandang wajah Anda. Ya Allah, mesake Tuhan. Jadi ini serius ya, jadi sebelum nanti kita ngomong Nabi Dholim itu. Saya itu terakhir tuh setiap ma'ian saya tuh ingin minta maaf sama Anda karena saya khawatir, ini sangat serius ya. Saya khawatir sejumlah hal terjadi dan nanti saya merugikan Anda. Pertama, saya khawatir kalau doa-doa saya untuk Anda itu tidak dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan kabul karena Anda minta, bukan kabul karena saya memberi doa. Ya, yang pertama. Saya khawatir saya tidak bisa memenuhi harapan Anda di dalam hal apapun saja. Saya khawatir saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan dan saya melakukan apa yang seharusnya tidak saya lakukan. Ini idiom ini pakai idiomnya Abu Bakar As-Siddiq yang menyesali sejumlah hal tentang Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mengatakan saya melakukan 5 hal yang seharusnya tidak saya lakukan kepada Ali dan saya tidak melakukan 5 hal yang seharusnya saya lakukan kepada Ali dan itulah kesalahan saya kepada Ali. Kemudian tidak tercoverlah konflik-konflik yang bermacam-macam sehingga sampai hari ini kita menanggung akibatnya, pecah belah tidak habis-habis sampai hari ini. Tuh. Jadi saya khawatir Anda itu salah sangka kepada saya. Saya khawatir Anda itu ngikut saya. Padahal Anda punya diri Anda masing-masing dengan sejarah dan kedaulatan Anda masing-masing yang tidak sama dengan saya. Sehingga kalau Anda menjadi penganut saya khawatir itu mencelakakan Anda. Terus ada banyak sekali yang saya sedih. Saya khawatir kalau Anda terlalu ngelihat saya, terlalu ngikut saya, nanti Anda nasibnya kayak saya loh. Saya ini kan orangnya tidak cocok sama hidup ini. Saya itu tidak kompatibel sama NKRI, tidak kompatibel sama industrialisasi, globalisasi, peradaban 7 abad dari 14 sampai 21, saya itu tidak kompatibel. Saya tidak mengatakan saya tidak cocok atau saya tidak selera, tapi saya itu memang tidak accessible kepada seluruhnya itu. Jadi saya itu kesini itu supaya nambah jumlah orang yang jangan sampai bernasib seperti saya. Gitu loh. Jadi saya kan tiap hari ketemu sampean semua. Ada yang karyawan di hotel, ada yang anak Grab, GoFood, apa meneh iku rek, ngono-ngono iku lah, sambrek lah. Ada yang supir taksi, ada yang apa? Kalau saya ini kerjaan Anda kan macam-macam. Dan saya mencintai Anda semua, saya mendoakan Anda semua nikmat dengan hidup Anda masing-masing. Dan tidak diganggu oleh bayangan yang tidak-tidak. Oleh karena itu, nanti saya akan kasih PR kepada Sabrang. Karena saya ini tidak kompatibel sama generasi milenial. Saya itu sudah terlalu jadul lah, sudah terlalu lama saya. Lagunya tadi saya tidak apal loh. Iku mang seleng, tas selong, tas sulung, garo mang. Gak apal saya. Jadi saya itu betul-betul merasa kasihan sama Anda, tidak tega saya. Jangan-jangan Anda tertipu oleh saya. Jangan-jangan Anda tersesat karena saya. Jangan-jangan Anda menjadi lebih sengsara karena saya. Oleh karena itu saya berpesan, apapun yang saya omongkan itu jangan ditelan mentah-mentah dan jangan diikuti begitu saja. Anda harus jadikan setiap informasi ke dalam diri Anda menjadi milik Anda yang diramu dengan keadaan Anda, kemudian Anda ambil keputusan dengan kedaulatan Anda masing-masing di dalam keutuhan dan keseimbangan sedemikian rupa, sehingga Anda tidak menjadi pengikut saya, tapi Anda menjadi pengikut dari keyakinan dan pikiranmu sendiri. Itu ya Mas ya, ini saya sangat serius di mana gue
saya tidak punya pengikut dan semua orang juga ya jangan diikuti, saya khawatir kalau diikuti saya. Saya ngikuti Nabi Muhammad ya setengah mati, tidak terkejar-kejar ya. Maksud Anda ngikuti saya gitu loh. Contoh yang utama adalah Sabrang, sejak kecil dia tidak punya naluri untuk mengikuti saya. Sehingga nalurinya tuh bantah itu. Kecil gitu. Itu membuat kadang-kadang saya mau ngasih duit tidak jadi. Dobol ada cilik rahasia sudah gitu. Oke, itu sekedar Mas ya, sekedar apa? Salah satunya gini loh Mas. Anda ini hidup di Indonesia yang kayak gini. Anda itu generasi milenial, yang generasi di atasnya, yang sebelumnya, Anda harus menyesuaikan diri terhadap semua fenomena milenial yang sekarang. Sementara saya ini kan sudah terlanjur kuno banget, saya itu generasi old zaman now. Ya tapi kita generasi old ya. Tapi zaman now, gelem ora gelem. Dan saya sudah tidak bisa coba. Kalau saya tidak ada Novia Kolopaking, hancur lebur hidup saya. Karena sambungan saya dengan dunia yang sekarang berlangsung itu ora meng ATM kabeh. Apa saja saya tuh enggak nyambung. Kalau enggak ada Mbak Via, saya enggak nyambung sama hidup ini. Saya bodoh gitu. Terutama gini Mas. Yang saya tidak bisa berikan di Ma'iyah adalah pelajaran-pelajaran manajemen, entrepreneurship, kewirausahaan, ya, pemasaran, marketing, dan kan saya tidak bisa sama sekali, belas itu tidak bisa saya. Saya tidak bisa memasarkan wajah saya sebagaimana para caleg. Saya tidak bisa memasarkan eksistensi saya, bahkan dengan bodoh saya keluar dan berhenti dari aktivitas saya di media massa sejak tahun 22, sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak nulis di koran, tidak nonton TV sampai hari ini karena saya itu tidak kompatibel. Jadi nonton TV acara apa saja itu ora iso aku. Apik banget, jadi aku ora iso ndelok. Kok iso ya kaya ngono aku. Jadi saya itu belum cukup, Mas. Saya tuh belum cukup dewasa, belum cukup intelektual, belum cukup. Software saya itu nggak bisa ngejar acara televisi Indonesia itu. Kok ampuh ya aku jan ra mudeng aku. Ngono kok guyu ya. Kok aku urung iso guyu ya. Jadi saya tuh merasa betul-betul dekaden. Sampai saya bikin stratifikasi gini, Bang. Saya Ma'iyah itu kan level paling bawah di dunia dan di Indonesia. Jadi hanya bisa nyambung sama rakyat kecil. Kalaupun birokrasi ya birokrasi yang paling bawah. Lurah, camat, kapolsek, dan ramil. Bupati ya mulai ngene-ngene aku. Sudah enggak nyenggah saya. Jadi kalau saya tidak ada sosiologinya, tidak ada terminologinya, tapi kira-kira gitulah. Ma'iyah ini nyambungnya cuma sama orang-orang kecil, sama orang-orang di bawah. Kalau ada ada hierarki birokrasi ya birokrasi paling bawah. Nah, nyambungnya sama kiai-kiai kecil di desa-desa. Tapi begitu mulai ketua cabang udah tidak nyambung sama saya tidak nututi, Mas. Sudah canggih mereka. Jadi saya paling bawah, di atasnya nanti ada ketua-ketua cabang, terus ada bupati, ada gubernur gitu ya. Terus di atasnya lagi ada aktivis. Anak-anak mahasiswa yang pinter-pinter ya toh, yang ngerti teori bermacam-macam. Terus ada LSM, ada gerakan mahasiswa, ada seniman gitu ya. Itu saya nggak ngejar lagi, udah itu 2 tingkat di atas saya. Dan yang paling tinggi yang saya tidak mampu ngejar adalah teman-teman wartawan. Nggak nyambung sama sekali saya sama wartawan. Jadi saya ingin ngasih tahu bahwa KC ini sudah 20 tahun itu loh, nggak pernah berhasil. Sehingga tidak seorang pun wartawan tahu bahwa ada KC 20 tahun di sini. Itu aku orang ngerti aku. Jadi aku
Aku nggak punya kata, nggak punya bahasa. Piye carane ben aku mengkoyo pungguk merindukan rembulan. Gitu. Jadi saya nggak bisa. Kemarin saya di acara Hari Pers Nasional di Surabaya, moderator saya itu dulu Red Pel Tempo, Mas Wahyu Muryadi. Mas Wahyu itu deket sama saya, sudah lama. Saya juga dulu pernah jadi mentor atau trainer wartawan di zaman tahun 70-an awal. Tapi gimana ya cara ngasih tahu bahwa saya ini bukan seperti yang dia kenal gitu loh. Bahwa saya ini temennya Doni, itu enggak bisa tahu dia. Bahwa saya ini temennya, bahwa saya ini di KC itu pernah di Kompas diberitakan, di KC gini, Pak ini mengatakan gini, terus endingnya acara Kenduri Cinta itu juga dihadiri oleh budayawan MH Nur Najib. Kompas loh. Jadi saya juga teman-teman wartawan di Jogja, Kedaulatan Rakyat, Tribun, Solo Marhen, apa itu enggak, saya gimana ya, kok saya enggak punya bahasa. Saya tuh ingat jadinya, oh pantas dulu Marquesot itu enggak bisa dipahami siapa-siapa. Ketika 2 tahun dia Marquesot di rumah saya, itu kalau sudah ada diskusi mahasiswa, terus Mas Marquesot datang sambil bawa tang, bawa obeng gitu ya, dia anak bengkel ya. Terus ngomong, jare sapa Indonesia gak ngono iku rek, oh taek kabeh iku ngapusi ngono. Nah, teman-teman mahasiswa yang sedang diskusi tiba-tiba diam, cep. Karena ndak bisa memahami Marquesot. Apa ini Marquesot ngomong apa? Marquesot kalau di level yang sama dengan saya, wong dia satu level sama saya, sama orang kecil, aku paham dia. Dia seorang filosof, dia seorang yang utuh kepribadiannya segala macam. Dia jelas filosofi hidupnya, jelas hulu hilir dari nilai-nilainya sangat jelas. Tapi dia tidak bisa dipahami, gitu loh. Dia sok paham aja kepada Marquesot, sok paham kepada dunia mahasiswa, sebagaimana saya sok paham kepada Indonesia. Padahal saya kan tidak paham kepada Indonesia.